Kembali bersama kami, Saudara. Kejaksaan Agung menerbitkan sprindik baru 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus usai penyerahan barang bukti dari Kortas Tipikor Polri. Usai menerima barang bukti dan berkas 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus, Kejaksaan Agung kemudian menerbitkan 3 sprindik baru untuk mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola pasokan batubara PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, menyebut Kejaksaan Agung akan mempelajari berkas, barang bukti, dan tersangka yang ditetapkan oleh polisi di 3 kasus korupsi besar. Tentunya kan ini sprindik, kita sudah menunjukkan sprindik. Tersangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah tentunya kita pelajari, nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu. Berdasarkan barang-barang bukti yang ada juga sambil berlanjut ini, termasuk nanti kan kita belum menerima, ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen dan barang bukti, nanti juga tersangka kita terima. Yang jelas ya, kita akan mengecek dulu nanti dari barang-barang bukti, dari berita acara pemeriksaan yang berasal dari rekan-rekan penyidik Polri, termasuk barang buktinya, termasuk kan nanti akan kita pelajari kelengkapan Polri materinya, nanti di situ. Usai menyebut penerbitan sprindik baru 3 kasus yang menyeret ex-Jampitsus, Kejaksaan Agung kemudian menegaskan status hukum ex-Jampitsus. Lewat rilis tertulis, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyebut sprindik tersebut menegaskan status FA masih tersangka. Hal itu didasari penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid sebelumnya sempat menyebut jika Kejaksaan Agung bersungguh-sungguh, maka Kejagung tidak perlu ragu melanjutkan penetapan tersangka yang dilakukan polisi kepada ex-Jampitsus. Seharusnya kalau memang Kejaksaan sungguh-sungguh, tidak perlu lagi ragu untuk melanjutkan penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh kepolisian. Kalau Kejaksaan memperlihatkan keraguan dengan belum juga menetapkan status tersangka, jangan-jangan ada kekuatan besar di balik ini. Nah, kekuatan besar ini juga muncul ketika ada pengerahan personil militer dalam menjaga kediaman Febri maupun juga terutama mendatangi Polda Metro Jaya. Kejaksaan Agung telah menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik baru atas 3 perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Menyusul 3 sprindik baru itu, Kejagung langsung membentuk tim khusus beranggotakan 9 jaksa untuk menyidik ex-Jampitsus Febri. Mayoritas anggota tim merupakan jaksa yang pernah bertugas di KPK. Di antaranya, Inspektur Keuangan II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Agus Salim, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Muhibudin, Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Badan Pemulihan Aset Kejagung, Katarina Mulyana Girsang. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Kurang lebih 9 orang. Merespons pembentukan tim penyidik khusus oleh Kejagung, pakar hukum pidana menilai profil anggota tim 9 yang dipilih tidak sedang menangani kasus yang sedang digali Jampitsus saat ini. Namun demi menjaga kepercayaan publik, tim 9 diharapkan bisa mendalami asal-muasal barang bukti yang telah disita lebih dulu oleh tim gabungan Polri, khususnya 74 kg emas batangan. Sebagai jawaban, ini penyidik senior semua yang saya lihat. Senior semua. Sehingga penyidik-penyidik ini yang tidak terkait dengan perkara-perkara yang ada di Jampitsus sekarang. Apakah emasnya itu asli? Kalau karatnya berapa? Gramnya berapa? Ingat loh, barang bukti jangan sampai tercacar loh, Mas. Termasuk uangnya. Karena era sekarang kan banyak hal yang kadang-kadang ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Itulah sebagai bentuk tanggung jawab penyidik untuk bisa mengungkapkan kembali, menjelaskan
bahwa bukti itu ada relevansinya dengan kejahatan yang sekarang disidik. Apakah itu kaitannya pemerasan, apakah itu gratifikasi. Kan Di sisi lain, pakar hukum tata negara melihat kasus korupsi dan dugaan pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri syarat muatan politik, sehingga penanganan perkaranya harus benar-benar mendapat pengawalan lembaga di luar Kejagung. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Kapolri, dengan Menhan, dengan Jaksa Agung. Nah, ini yang kita mesti baca nih. Perubahan-perubahan dari mau ditetapkan tersangka, terus kemudian tidak jadi waktu hari Jumat, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Kita harus bacanya dengan helikopter view nih. Bahkan ketika Pak Sahroni dan kawan-kawan di DPR ingin membentuk tim seperti ini, saya kira publik boleh skeptis ya. Karena sekali lagi ini highly political. Sebelumnya, kasus dugaan korupsi dan TPPU yang melibatkan nama orang nomor 2 di Kejaksaan Agung itu didorong agar penyelidikannya sepenuhnya dilakukan oleh KPK demi menghindari tekanan konflik kepentingan di lingkungan Kejagung. Namun, Kejagung bersikukuh menjamin tim khusus bentukannya bisa bekerja profesional. Tim Liputan Kompas TV.